Nothing else makes me feel high. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Dania. Ini ada kakak Ida, kakak Eli, dan kakak Rara. Nah, kakak dari Universitas Bina Sarana Informatika yang ada di Jatiwaringin itu loh. Ada tahu kan? Tahu. Jadi hari ini kami ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dosen dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya adik-adik tahu nggak siapa sih ibu dosen itu? Ada yang tahu? Belum. Nah, jadi ibu dosen itu kayak ibu guru di sekolah loh teman-teman. Sebelumnya kami ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Haji Jamal untuk meminjam anak-anaknya sebentar. Apakah teman-teman semuanya berkenan untuk meminjamkan waktunya sebentar kepada kakak-kakak? Boleh. Berkenan ya. Terima kasih teman-teman karena sudah berkenan meminjamkan waktunya sebentar kepada kami semua. Baik, pada hari ini kami mau berbagi ilmu nih teman-teman kepada teman-teman semua tentang Pancasila. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak nih apa sih Pancasila? Siapa yang bisa jawab nanti dapat hadiah loh. Siapa yang mau dapat hadiah? Tunjuk tangan, coba. Apa nih? 1, 2, 3. Oke, kamu boleh maju ke depan. Nah, apa sih Pancasila itu? Pancasila itu adalah sebutan dasar bagi Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yes. Bisa sebutin lagi dulu nggak Pancasila? 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kesanaan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes, kita Oke, ini tadi namanya siapa? Adil Muhammad. Oh, Fadil. Teman-teman, tadi yang udah disampaikan oleh Fadil itu udah benar ya. Tapi di sini kakak mau ngejelasin lagi lebih dalam, lebih detail lagi tentang apa sih itu Pancasila. Jadi teman-teman, Pancasila itu adalah dasar negara kita ya. Nah, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, Panca yaitu artinya 5, dan Sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila ada 5 dasar negara yang harus kita patuhi teman-teman. Kakak mau tanya nih sama teman-teman semua, mau hadiah lagi nggak? Teman-teman ada yang tahu nggak sih contoh pengamalan Pancasila dari masing-masing sila? 1, 2, 3. Ini nih. Oh ya, kamu boleh. Siapa namanya? Ahmad Ardiansyah. Apa dari sila pertama? Salah. Iya benar. Sila keduanya? Oh, masuk salah ya. Sila ketiganya? Gotong royong. Oke, sila keempatnya? Sila keberapa? Benar. Yang terakhir yang kelima? Adil. Ya, benar. Bertepuk tangan dulu dong, temannya. Oke. Nah, baik. Yang tadi disebutkan oleh teman-teman sudah benar ya, cuma masih kurang tepat nih jawabannya. Sekarang kami ingin memberikan penjelasan contoh pengamalannya dari setiap sila yang akan disampaikan oleh kakak Eli dan kakak Idel. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kakak Dania. Jadi Pancasila itu ada 5 nilai ya. Yang pertama ada 1, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Artinya kita harus percaya pada Tuhan yang Maha Esa bahwa Tuhan akan selalu mengawasi. Maka dari itu kita harus menjalankan perintah agama kita. Nah, contohnya itu ada menjalankan perintah agama masing-masing, seperti yang ada di gambar ini. Nah, karena di Indonesia itu ada beberapa agama ya, teman-teman. Jadi berhubung di sini kita Islam semua, aku akan kasih contohnya dalam agama Islam aja ya. Nah, contohnya itu melaksanakan sholat, ngaji, bersyukur atas pemberian Tuhan, dan berdoa sebelum melakukan sesuatu. Serta kita tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Kita nggak boleh mengganggu teman kita yang lagi melaksanakan
ibadah di gereja, pura, vihara, dan kelenteng ya teman-teman. Selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, menciptakan lingkungan yang adil, beradab, dan menghargai hak asasi manusia. Maksudnya kita harus menanamkan sikap saling peduli, menghormati, menghargai, dan sikap beradab kepada semua makhluk hidup. Nah, contohnya itu harus bersikap sopan dan hormat kepada sesama, apalagi kepada orang yang lebih tua ya, seperti yang digambar ini. Baik, selanjutnya ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin, artinya menekankan pentingnya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Contohnya yaitu seperti gotong royong yang ada di gambar ini, kerja bakti membersihkan lingkungan, kerja kelompok agar pekerjaan yang berat terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, artinya menunjukkan komitmen terhadap demokrasi di mana kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan membutuhkan suara rakyat. Nah, contohnya itu seperti yang ada di gambar, yaitu pemungutan suara untuk pemilihan ketua OSIS. Ada juga pemilihan ketua kelas, RT, RW, dan lainnya. Dan yang terakhir ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya menunjukkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat. Nah, contohnya itu harus adil dalam berbagi. Kalau kasih makanan ke temannya yang A, maka teman lainnya yang ada di situ juga harus dikasih dalam jumlah yang sama. Nah, sekarang Kakak Rara mau ngajakin kita ngelakuin kegiatan satu aja. Teman-teman ada yang tahu nggak? Kira-kira nih, dan nebak nggak tahu. Coba dong tanya Kak Rara, kita mau ngapain sih? Coba kita. Kita mau ngapain sih? Mau ngapain Kak? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti dengan penjelasan tadi Kak Idel sama Kak Eli? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Pancasila itu sangat penting untuk pedoman hidup kita, seperti ketuhanan yang Maha Esa, contohnya beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya membantu orang yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, contohnya bergotong royong dalam kegiatan masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, ada menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksa kehendak. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, menghargai hasil orang lain. Dan sekarang kita mau mengajak teman-teman semua untuk mempraktekkan nilai Pancasila. Tapi agar kita dapat mempersingkat waktu, kita hanya akan mempraktekkan satu nilai Pancasila saja, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara bergotong royong, benar. Selain membuat masjid kita bersih dan nyaman, kegiatan ini juga menunjukkan semangat persatuan kita. Yuk, kita mulai. Ayo teman-teman. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Jadi karena kita sudah menyelesaikan rangkaian acara kita pada hari ini, kami selaku KPSI mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya ya, udah berkenan datang ke sini, terus sudah membolehkan kami menjawab waktunya sebentar. Jadi sebelum kita berdoa dengan lebaran, kita berdoa dulu ya. Nah, adik-adik, kakak punya sedikit jajanan nih buat adik-adik. Jajanannya nggak seberapa, tapi ini doang yang bisa kami bagi ke adik-adik. Dimaklumi ya. Thank you.